Ini saya perkenalkan, kita di NU ini mohon nanti dibuka ya, ada TV NU. Jadi kita ada podcastnya. Jadi mungkin belum banyak yang tahu. Di situ kan politik ada kedua ya, Pak Zul ya. Kalau Pak Zul ini, ya ini politikus ini. Ini mungkin narasumber kalau di apa. Jadi boleh di apa nanti ya dibuka. Kemudian diliput oleh TPRI kita ini. Masih ada Pak ya, masih ya. Beliau biasanya agak rajin dengan NU. Jadi artinya kita mengikuti perkembangan zaman. Jadi terima kasih untuk semua. Pada hari ini kita kan banyak seperti yang disampaikan. Memang satu sisi kita tidak bisa mengatakan sesat, tapi ulama-ulama kita menyatakan kalau seperti Syiah, seperti Ahmadiyah, banyak lagi itu memang dianggap menyimpang dari paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan itu banyak. Kalau Profesor Ramli Abdul Wahid yang dia catat saja, yang sudah dia catat dan difatwakan itu lebih daripada 250 macam. Coba kalau saya bilang sama beliau, tahu sapalah takut itu Ustaz, dia bilang kenapa tidak takut katanya. Karena itu biasanya tidak banyak pengikutnya. Kalau tadi ada sebutan Ahmadiyah, ya tak banyaknya pengikutnya itu. Setelah diteliti tidak sampai 400 atau 500, tidak berkembang. Tetapi begitu pun kita Bapak dan Ibu, ya, kalau kita baca ayat-ayat, kalau kita baca nanti tentang akidah, ya maka memang ya banyaklah penyimpangan yang mereka dakwahkan atau sampaikan kepada kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini kita dituntut untuk bagaimana menjaga keluarga. Produk NU dan sekarang itu sudah menjadi ya, menjadi salah satu yang didakwahkan atau yang disosialisasikan oleh Kementerian Agama. Mungkin Pak Kuan nanti lebih tahu itu. Sekarang kita tidak lagi keluarga sakinah, tapi sudah ada namanya keluarga maslahat. Jadi tidak sekedar tenang kita, tidak sekedar tenang. Akhirnya kita nanti kena tenang. Sakinah itu artinya tenang. Maka akhirnya kita ya ditinggalkan orang. Tapi bagaimana kita menjadi ya keluarga yang mendatangkan maslahat. Kita bermanfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain. Maka kalau kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam dalam banyak doanya, dia tidak meminta anak saja, tapi dia meminta kepada Allah agar menerima atau diberikan Allah ya orang-orang yang soleh, orang-orang yang bisa mendatangkan maslahat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian belakangan ini adalah di kita dari Majelis Ulama. Saya kebetulan ya, pengurus Majelis Ulama Provinsi juga di bidang hukum dan HAM dan perundang-undangan. Kita sekarang sudah ya mensosialisasikan juga ada namanya Kadarkum, ya keluarga sadar hukum. Nah, ini pun menjadi penting. Jangan kita ikut-ikutan demo, oke, tapi merusak. Iya kan, seperti yang disampaikan tadi, menjaga ya jagat ini, menjaga bukan menjaga rumah saja kita ini. Kita menjaga yang diwariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi dibaca oleh qari kita, inna fi hadza la balaghun liqaumin 'abidin. Sesungguhnya ini adalah nasihat yang sangat dalam kepada orang-orang yang baik. Apa yang dimaksud oleh ayat itu? Nasihat atau pesan yang sangat balik itu dalam bahasa Arab itu adalah balagh. Artinya ucapan yang mesti paham kita atau yang sangat dalam maknanya.
Itulah ayat sebelumnya, ayat 105 surah Al-Anbiya. Nanti dilihat itu Bu ya. Dalam Al-Quran ada dua warisan Allah kepada kita. Satu warisan umum, satu warisan khusus. Warisan umum itu semua kita harus menerima, semua kita menerima warisan ini. Inilah bumi, alam raya ini. Apa kata Allah? Walaqad katabna fis zabur min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas shalihun. Sesungguhnya telah kami tetapkan di dalam kitab-kitab sebelumnya, bukan hanya Al-Quran. Zabur di sini artinya kitab-kitab suci. Ya, min ba'di dzikri, setelah kami tetapkan di Lauh Mahfuz. Zikir di situ adalah Lauh Mahfuz, bahwa sesungguhnya bumi ini diwarisi oleh hamba-hambaku yang baik. Pertanyaannya, betulkah sekarang orang-orang baik mewarisi bumi ini? Pulau Rempang sana, ya kan? Apa namanya, tambang timah, tambang nikel saja. Pulau Pulau Empat Raja atau apa namanya di daerah Papua sana. Betulkah itu orang-orang baik? Baik di sini tidak hanya sholat, tidak hanya dia taat beribadah kepada Allah, yang artinya itu adalah orang yang punya skill, tapi dia tidak mementingkan dirinya. Ini ada orang jam tangannya saja 11 miliar, bayangkan itu. Sementara ada tadi menelepon saya marga Siregar pula, istri saya pun Siregar, beliau ini pun Siregar, iya kan? Siregar ini ada dua macam, satu cantik, satu sangat cantik kalau perempuan. Kalau laki-laki, satu baik, satu sangat baik. Jadi nggak ada yang tak baik kalau Siregar. Beda dengan Hasibuan. Kalau Hasibuan satu gemuk, satu sangat gemuk. Jadi bayangkan itu kata Allah dari dulu walaqad katabna fiz zabur min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas shalihun. Tapi nyatanya tidak kita pewaris ini. Maka oleh karena itu memang sangat benar kita harus aktif menjaga jagat ini. Jangan sampai kita terprovokasi. Betul Pak Lurah ya? Jangan sampai. Kami ada grup dari Kesma yang menerima yang menerima hibah, ada Muhammadiyah, ada Al-Wasliyah, kemudian banyak lagi ormas-ormas di Medan ini. Diminta semua acara kita, kalau ada acara pada anggaran ini, supaya betul-betul yang menyentuh kepada masyarakat. Nah, kita ini bukan hanya disampaikan lewat video-video apa nanti ini kan YouTube, tapi kita mensosialisakan ini nanti lewat podcast kita dan TPR ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi kita ini dituntut oleh Allah. Kalau warisan khusus Al-Quran, itu kan Sultan Syahrir itu. Apa kata Allah? Tsumma awrathnal kitaba alladziina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan Alkitab Al-Quran kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Jadi kalau itu dipilih Allah. Tapi kalau bumi ini diwarisi oleh hamba-hamba Allah, yang mestinya ahli waris daripada bumi ini adalah orang baik. Jadi jangan ada yang merasa kita menumpang di Indonesia ini. Jangan ada yang merasa menumpang di bumi Allah ini. Kita pewarisnya. Tapi sayangnya kita pewaris diusir orang pun kadang-kadang diam kita. Dibuang orang sampah ke parit, diam kita. Bahkan kita sendiri yang membuang sampah ke parit ini. Saya bisa dilihat di rumah saya paling bersih paritnya dulu, tapi sekarang tak bisa dibersihkan lagi karena di hulu dan di hilir dibuang orang sampah. Tak bisa kita berbuat karena di hulu dibuang orang sampah, di hilir juga buang sampah. Karena menurut saya itu adalah syariat, bukan hanya konon. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ya kita ini menjadi orang yang ikut menjaga jagat ini, ikut kita memelihara akidah ahlu sunnah ini. Ya, ahlu sunnah wal jamaah ini aswanya istilahnya. Salam lagi sebetulnya Muhammadiyah ya ini. Tapi saya pun sering juga jadi undang ke Muhammadiyah. Jadi orang Muhammadiyah
Ya, sebetulnya Ustaz cocoknya Muhammadiyah karena mungkin satu-satunya saya yang tak perokok ketua ilmu. Makanya harapan saya untuk periode 2027 bulan ya 2029 beliau inilah kita calonkan paling tidak wakil ketua ini PTN. Saya sudah habis periode saya 2027. Mungkin saya nanti mau dibawa ke Muhammadiyah. Karena banyak kawan saya di Muhammadiyah. Tapi Muhammadiyah sekarang sudah Allah muwafiq. Ini. Jadi banyak dari Muhammadiyah. Saya kalau Ustaz Sahrin itu mau saya itu katanya pula. Nah dari PKS, macam mana di PKS mau masuk NU saya bilang, atau mau di NU mau di PKS kan NU saya bilang, dua-duanya kurasa kata Ustaz Sahir Zanti. Tapi kalau begitu jangan pakai baju PKS ya kalau saya ceramah, nanti akan dibully orang saya bilang. Akhirnya ceramah NU saya karena ketua PKS Kota Medan orang NU. Jadi mau NU mau Al-Wasliyah mau Muhammadiyah ini aswaja ini ya, aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang diragukan yang lainnya, Ittihadiyah juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apalagi Al-Irsyad ya. Ini yang lainnya itulah. Nanti kalau kita terlalu vulgar nanti ada pula yang tersinggung, ya kan? Jadi kita berharap kita teguh ya dalam hal akidah ini, karena kalau kita lihat dalam Al-Quran ketika Allah mengatakan Nabi Muhammad itu adalah uswatun hasanah, setelah ayat berikutnya ayat 22 surah Al-Ahzab itu tentang keimanan. Bagaimana orang yang beriman itu walamma ra'at mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Ketika orang beriman melihat pasukan sekutu, kalau dalam sejarah perang Ahzab yang paling berat dihadapi oleh Rasulullah dan sahabat, tapi orang yang beriman bukan melemah semangatnya, ternyata justru mereka mengatakan hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Kalau kita diuji Allah banyak musibah, itu artinya sebentar lagi kita akan mendapat nikmat. Sebentar lagi akan nikmat dan mendapat nikmat dari Allah. Maka kalau kita mendapat musibah, Bapak Ibu khususnya ibu muslimat, kalau dapat musibah berdoa. Allahumma ajurni atau Allahumma ajirni fi musibati wa khlufni khairan minni. Ya Allah, berilah aku pahala atas ujian ini dan berilah aku ganti yang lebih baik. Jangan ganti yang lebih mudah. Ini kadang-kadang yang salah doanya itu, meninggal istrinya, ya Allah berilah aku pahala atas musibah ini, gantilah yang lebih mudah. Memang cepat makbulnya, tapi betul dapatnya itu. Gimana Bapak? Bahasanya parahnya kan? Jadi jangan wakhlufni, iya kan? Wakhlufni khairum minni. Jangan ahsan, jangan ajmal, yang lebih cantik. Jangan itu. Tapi khairum minni. Jadi itu doanya. Jadi kalau kita menganggap ini banyak masalah kita, ya Allah berilah aku pahala atas masalah yang kami hadapi ini. Gantilah ini dengan yang lebih baik. Saya bisa ramalan, kau Papua, kalau saya dimutasi dulu, saya sujud syukur itu. Kenapa? Dari Medan Tembung dulu saya pernah kuat teladan nasional terbaik, kuat Medan Tembung. Sekarang udah jelek saya lihat. Saya bangun, saya baguskan semua sampai ke tingkat nasional. Mungkin satu-satunya kuat Medan Tembung lah yang sampai nomor 4 tingkat nasional. Dibanding dengan lain itu tidak pernah dari Sumatera Utara. Tak sampai 6 bulan dimutasikan saya. Rupanya ada tujuan Allah supaya jangan saya banyak keluar duit menerima tamu tiap bulan. Datang yang OL, datang yang studi banding dari Padang. Mana ada anggaran minum, mana ada anggaran kue kota, iya kan? Akhirnya banyak yang kawan-kawan, kenapa? Apa salah Sultan Syarif? Padahal tanda sayang Allah. Pindahlah saya ke Medan Kota. Di sana 2 kali saya haji.
Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, jangan takut mendapat musibah, tapi jangan lupa berdoa. Inilah harapan saya kepada kita semua, berdoa bapak-bapak. Tadi kita aminkan doa Ustaz kita itu, apa yang tidak disebut tadi. Kalau separuh saja makbul tadi, Ustaz Ramadan, kurasa ya, terutama di ujung tadi, wala tusallit alaina man la yakhafu wala tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka wala yarhamuna. Ya Allah, janganlah buat pemimpin kami, jangan angkat pemimpin kami oleh karena dosa kami, ya Allah, orang yang tidak takut kepadamu dan tidak sayang kepada kami. Pemimpin itu mau marga Hasibuan, mau marga Dadi Munte, itu nomor 2, nomor 3. Yang paling penting dia takut kepada Tuhannya, sayang dia kepada rakyatnya. Sekarang masih banyak itu Pak, tak banyak lagi, kecuali Pak Lurah sama Pak Kuala Kuasa kalau sekarang ini. Dan di masjid kita itu, kalau yang lainnya takut, kita tak begitu. Tidak takut dia kepada Tuhannya dan tidak sayang dia kepada rakyatnya. Maka Nabi Ibrahim kita lihat banyak doanya, termasuk yang saya lihat doa dia kepada Allah itulah mendoakan negaranya. Rabbi ja'al hadza baladan aminan, Rabbi ja'al hadzal balada aminan. Nah, dua macam tapi samanya artinya itu. Ayat 126 surah Al-Baqarah dan ayat 35 surah Ibrahim sama. Itulah pertama didoakan, karena tidak ada gunanya nikmat yang lain kalau tidak aman. Maka kita lihat doa yang dia pertama minta kepada Allah itu supaya tempat tinggalnya, supaya negerinya, supaya bangsanya aman. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan aminan. Baru warzuq ahlahu minas samarat, berilah rezeki dari buah-buahan. Terima kasih, mohon maaf ini saja dapat saya sampaikan. Harapannya jangan lagi ada bertanya ya, supaya kita bisa tutup dan kita tidur. Tapi kalau ada, saya Ustaz tanya kan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.